Silakan ya? Aku ini udah masuk. Ayo. Ya, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, ini saya sebagai moderator akan memoderatori kelompok 4 mengenai presentasinya tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya saya izin untuk share screen PPT-nya. Nah, jadi di sini kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Nanti yang namanya saya sebutkan memperkenalkan diri masing-masing ya. Ini yang pertama ada Anissa Putri Alamsyah. Anissa, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nisa Putra Alamsyah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Vicky Zakia Putri Akmal. Silakan untuk Vicky. Perkenalkan, saya Zakia Putri Akmal. Oke, selanjutnya ada Nurmila Pra. Nurmila, apakah sudah ada? Perkenalkan, saya Studi. Oke, selanjutnya Naila Adisti Maheswari. Perkenalkan, nama saya Nila Maheswari. Oke, dan yang terakhir ada Rahmat Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada 6 topik diskusi yang akan dibahas oleh kelompok 6. Untuk materi yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika akan dibacakan oleh rekannya, yaitu Rahmat Hidayatullah. Untuk Rahmat, dipersilahkan. Oke, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa konsep, yaitu Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia yang memberikan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai moral tersebut antara lain adalah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai moral ini bersumber dari budaya, agama, istiadat, dan sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Pancasila sebagai struktur pemikiran yang memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Tuntunan atau panduan tersebut berupa norma-norma yang bersifat universal, nasional, dan aktual. Norma-norma universal adalah norma-norma yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, agama, atau budaya. Norma-norma nasional adalah norma-norma yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, atau golongan tertentu. Norma-norma aktual adalah norma-norma yang berlaku sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa kini. Pancasila sebagai pengembang dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi moralitas adalah kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil. Sikap spiritualitas adalah sikap menunjukkan kesadaran akan hubungan etika dengan Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal dengan sesama hidupnya. Lanjut ke slide berikutnya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa urgensi, yaitu 1. Pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai dan norma tersebut meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan agama, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Nilai dan norma tersebut harus dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan publik, mengambil keputusan kolektif, menyelesaikan masalah-masalah nasional, serta menjaga stabilitas dan harmoni nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar integrasi nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat.
Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut dapat mengatasi perbedaan dan konflik yang timbul akibat dari pluralitas bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat mencegah adanya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara seperti komunisme, liberalisme, fundamentalisme, separatisme, dan lain-lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan moral yang menginspirasi setiap warga negara Indonesia untuk berperilaku baik, adil, dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem etika menanamkan nilai budi pekerti, kerja, kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, inovasi, dan prestasi. Nilai-nilai tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi modal utama dalam pembangunan nasional. Pancasila juga dapat menangkal adanya pelaku-pelaku negatif yang dirugikan sendiri oleh orang lain dan negara, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme, terorisme, dan narkoba, dan lain-lain. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Rahmat atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lala mengenai alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai sistem etika. Untuk Lala kami persilahkan. Selanjutnya, yang profesional dan jadi hal ini disebabkan budaya yang berbeda dengan selain itu juga disebabkan oleh pemikiran yang mainstream dalam kehidupan umat. Jadi pendidikan Pancasila ini harus diselenggarakan oleh masyarakat dari akar itu yang menjadi bangsa sekaligus menjadi pendidikan dan direktur boleh di next. Jadi pendidikan Pancasila sendiri untuk modalitas sisi akademik itu karena adalah yang pertama dari menjadi yang kedua sebenarnya solidaritas jadi yang kedua ideologi Pancasila bukan kembalikan modern. Ya baik, terima kasih untuk Saudari Lala. Materi selanjutnya mengenai sumber historis tentang Pancasila sebagai sistem etika akan dibacakan oleh Saudari Naila. Untuk Naila kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sumber historis tentang Pancasila dalam nostalgia lama. Pancasila sebagai sistem yang artinya nilai Pancasila belum ditekankan dalam sistem etika. Namun, nilai-nilai etika sudah menjadi bagian dari pandangan hidup masyarakat. Masyarakat Orde Lama sudah akrab dengan nilai-nilai kemandirian bangsa yang Presiden Soekarno sebut sebagai berdikari atau berdiri di atas dan pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui pelatihan bertingkat dan dilembagakan dalam forum BPUB. Jadi maksud dari PUB itu adalah program yang dibuat untuk membuat salah satu apa itu Pancasila dan bagaimana menjalankan nilai-nilainya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk BPUB adalah singkatan dari bimbingan profesi yang dibuat untuk mengendalikan dan mengawasi orang-orang dalam profesi seperti dokter, guru, dan profesi lainnya. Jadi perbedaan utama antara BPUB dan P4 itu adalah tujuan mereka sendiri. Yang dimana BP7 itu difokus pada mengendalikan dan mengawasi kelompok profesi, sementara P4 itu difokus pada mempromosikan dan mengintegrasikan ideologi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian ada banyak bentuk Pancasila yang dijelaskan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti.
Betul-betul Pancasila yang dimaksud itu misalkan dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, cara pengamalannya itu adalah dengan percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan adab adalah dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila yang ketiga yaitu kesatuan Indonesia dengan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian sila yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk manusia. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan menghormati hak-hak orang lain serta mendukung pada orang lain yang tidak. Kemudian pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam perebutan kekuasaan gila-gilaan yang berujung pada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah penyalahgunaan kekuasaan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut yang menjadi akar penyebab terjadinya korupsi di dalam lapisan penyelenggaraan negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Untuk selanjutnya yaitu sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibacakan oleh Vicky Zakia. Pada Vicky, dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat menunjukkan Pancasila dengan berbagai etnik di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnik yang memiliki ciri khas yang berbeda. Namun, di balik perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat kesamaan-kesamaan yang menjadi dasar persaudaraan dan kekeluargaan antara etnik di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai sosial itu dalam Indonesia tersebut adalah yang pertama ada komitmen, yaitu sikap saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi masalah. Yang kedua, toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepercayaan dalam bermasyarakat. Yang ketiga, musyawarah, yaitu sikap saling berdialog dan mencari kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, deliberasi, yaitu sikap saling mendengarkan dan memberikan masukan dalam membuat keputusan masing-masing. Fungsi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menjadi dasar integrasi nasional yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan politik bernama NKRI. Yang kedua, menjadi pedoman moral nasional, yaitu memberikan arah dan tujuan bagi seluruh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, menjadi jati diri nasional yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang daya tahan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Saya kembalikan kepada mereka. Baik, terima kasih kepada Vicky. Materi selanjutnya mengenai sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem etika akan dibacakan oleh Saudari Anissa. Untuk Anissa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan bahas sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara yang tertuang dalam pasal 36A UUD NRI tahun 1945. Lalu apa sih etika politik itu? Etika politik adalah suatu kumpulan norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi para pelaku politik dalam menjalankan aktivitas politiknya. Etika politik bertujuan untuk mewujudkan tata politik yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Lalu boleh selanjutnya. Lalu di etika politik itu terdapat 3 dimensi. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada sarana, dan yang ketiga ada aksi politik itu sendiri. Apa sih pengertiannya dari masing-masing? Tujuannya itu tujuan dari etika politik ini menyoroti pentingnya memiliki tujuan yang mulia atau idealistik dalam membangun masyarakat dan negara yang lebih baik. Misalnya tujuan seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, ataupun pemenuhan hak asasi manusia. Lalu, dan yang kedua ada dimensi sarana. Dimensi ini menyoroti cara atau sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan politik. Etika politik menekankan pentingnya menggunakan sarana atau strategi yang benar dan etis. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan ataupun korupsi. Dan yang ketiga ada dimensi aksi politik itu sendiri. Dimensi ini berfokus pada tindakan politik yang dilakukan oleh pelaku politik. Hal ini melibatkan pertimbangan moral dalam menjalankan tugas-tugas politik, termasuk keputusan kebijakan kompromi ataupun konflik kepentingan. Next. Lalu di sini ada nilai-nilai etika politik yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sila pertama, sila kedua, ataupun sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Yang pertama itu kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku. Lalu penerapan pada sila kedua yaitu penghargaan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Yang ketiga ada loyalitas terhadap negara dan bangsa. Sila keempat itu membahas keterbukaan dan dialogis dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang sila kelima yaitu keadilan dan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya. Lalu apa sih tantangan yang ada di demokrasi ini? Yang pertama ada praktik politik uang, nepotisme, ada juga polarisasi politik, intoleransi, ada korupsi, birokrasi, ada juga kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan yang mengurangi legitimasi pemerintah. Peluang-peluang dalam meningkatkan kualitas tersebut yaitu ada reformasi politik, pemilu, pilkada, dan desentralisasi, otonomi daerah, maupun pendidikan politik. Boleh di next. Nah, di sini kita mempunyai studi kasus tentang perdebatan mengenai isu LGBT di Indonesia telah memunculkan pertentangan antara kelompok yang mendukung kebebasan berorientasi seksual dan hak asasi LGBT dengan kelompok yang menentangnya berdasarkan pandangan moral-moral dan nilai religius. Di sini pembahasannya itu Pancasila dalam pembahasan dalam dimensi tujuan ini, Pancasila dasar etika negara menekankan pentingnya menjaga persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks LGBT, dimensi tujuan Pancasila menuntut pertimbangan adanya perlindungan hak asasi. Lalu ada dimensi sarana. Di dalam isu LGBT ini, Pancasila menyatakan pentingnya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan haruslah menghormati hak asasi individu, mengedepankan dialog dan toleransi untuk mencapai pemahaman bersama. Dan ada juga yaitu dimensi aksi politik itu sendiri. Dimensi aksi politik itu sendiri ini menuntut pelaku politik untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme dalam memutuskan kebijakan yang adil. Dalam membahas studi kasus ini, Pancasila sebagai sumber etika pentingnya untuk mencari keseimbangan antara hak asasi dan individu, nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Kegiatan semacam ini dapat membantu melahirkan kebijakan yang mencerminkan keadilan dan menghormati hak-hak warga negara. Baik, terima kasih kepada Anissa atas pemaparan materinya. Jadi teman-teman, itu adalah materi dari kelompok 4 mengenai Pancasila sebagai sistem etika, ada konsep dan urgensi, terus alasannya kenapa sih diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem etika, dan juga ada sumber historis, sosiologis, politis, dan juga ada studi kasus nih tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, mungkin teman-teman, itu aja nih yang bisa disampaikan oleh kelompok 4 mengenai materi tersebut.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.